Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa dan juga Valen, mungkin masih ingat nggak sih suhu panas bulan lalu? Kayaknya saya masih berasa juga sih sampai sekarang ya Maria ya. Dan itu nggak cuma di Indonesia aja Maria. Di negara-negara lain, khususnya mungkin daerah Asia Selatan juga mengalami hal yang sama ya ternyata. Nah, ternyata juga suhu bulan lalu ini mungkin belum ada apa-apanya karena BMKG memprediksi pada bulan Mei hingga Agustus tahun ini jadi awal dimulainya musim kemarau. Bayangin, ternyata kemarin tuh belum masuk musim kemarau, Valen. Nah, jadi pemanasan global juga ternyata punya kontribusi terhadap kenaikan suhu ekstrim di Indonesia, pemirsa. Lantas apa yang bisa kita antisipasi? Jakarta di bulan April, sukses membuat banyak orang mengeluh kepanasan. Malam panas, siang panas. Begitu biar pakai kipas angin tetap ngelak kepanas. Keluhan dua warga yang saya temui di utara Jakarta ini diamini pula warga di Jagadmaya. Panasnya suhu di kawasan Jabodetabek memang tak main-main. Di pekan ketiga bulan April atau tepatnya Senin tanggal 17, BMKG mencatat suhu tertinggi di Indonesia mencapai angka 37,2 derajat Celcius. Praktis, saat itu predikat kota paling terik jatuh pada kota Ciputat, Tangerang Selatan. Bahkan ada yang mengaitkan, kenaikan suhu yang kita rasakan baru-baru ini merupakan imbas gelombang panas yang menyengat sebagian besar kawasan Asia, seperti di India dan Thailand. Atas hal ini, BMKG pun angkat bicara. Jadi pertama gelombang panas itu ada kondisinya, paling tidak ada 5 hari atau bahkan lebih, perbedaan suhu yang cukup tinggi bahkan sampai melebihi 5 derajat. Selisih dari kondisi rata-ratanya dan bertahan tadi cukup lama. Nah, kita di Indonesia betul pernah terjadi katakan tadi di Ciputat mencapai suhu maksimum 37,2 derajat. Nah, itu hanya berlangsung saat itu saja sehari. Setelah itu kembali kepada suhu normal atau rata-ratanya di siang hari itu kalau di sekitar dataran rendah seperti Ciputat, Jakarta itu di kisaran 32-31 derajat ya, rata-ratanya seperti itu. Di tengah kenaikan suhu ekstrim di ibu kota, Anda beruntung jika bekerja atau tinggal di ruangan berpendingin. Namun apakah terbayang bagaimana warga yang hidup di permukiman padat penduduk dihadapkan dengan peningkatan suhu ekstrim? Saya pun hadir dan berbincang langsung dengan warga di Kampung Muka, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Ini kalau malam hawanya panas, kayak siang. Biar pakai kipas juga panas, jadi tidurnya agak susah bangun. Pakai angin juga tetap panas. Banyak keluar biang keringat gitu, terus ini juga panas juga. Kipas angin ini jadi satu-satunya perangkat elektronik yang membuat tempat tinggal mereka sedikit sejuk. Panas berkepanjangan dengan intensitas tinggi pun beresiko terhadap kesehatan lansia dan anak. Dua kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan suhu. Iya, jadi lansia lebih terdampak, demikian pula bayi dan balita. Dampak yang paling buruk adalah terjadinya heat stroke. Jadi kalau dalam hal heat stroke ini memang kalau suhunya 40 derajat Celcius pada manusia. Jadi kalau suhu badan kita 40 derajat Celcius karena gelombang panas itu termasuk heat stroke dan bisa menyebabkan mual, muntah, nggak sadar, kejang-kejang, sakit kepala, dan akhirnya tidak sadar total, koma. Nah, itu yang disebut heat stroke. Tak hanya soal kesehatan, peningkatan suhu berkepanjangan juga berpotensi mereduksi cadangan air tanah. Apalagi jika musim kemarau tiba. Bukan tidak mungkin akses warga terhadap air makin terbatas. Tapi ntar kalau kemarau panjang, air suka keruh. Kurang, sedotannya itu kurang, air tanahnya.
Meski BMKG sudah menjelaskan bahwa peningkatan suhu kali ini dipengaruhi siklus gerak semu matahari tahunan, sulit untuk tidak mengaitkan labilnya perubahan cuaca yang kerap kita alami dengan tren pemanasan global yang lajunya tak terbendung. Yang paling penting bagi masyarakat adalah memahami risiko yang ada. Jadi memang itu merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan informasi, tetapi yang mengambil langkah atau merespon daripada informasi tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Merespon hal ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam unggahannya di Instagram menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan modifikasi cuaca sebagai langkah taktis meredam laju peningkatan suhu. Namun apakah strategi ini benar-benar jitu? Pak Luhut membicarakan mengenai teknologi modifikasi cuaca ya TMC yang memang sudah Indonesia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Itu bisa menjadi solusi jangka pendek tentunya kalau misalnya terjadi kekeringan berkepanjangan lah ya. Mungkin bukan hanya sekedar meningkatnya cuaca atau temperatur yang ada gitu kan. Tetapi permasalahannya adalah kita tidak bisa mengandalkan teknologi modifikasi cuaca ini secara terus-menerus. Terkadang permasalahan di Indonesia bahwa penanggulangan bencana saja masih dilihat sebagai musibah, apalagi perubahan iklim yang mungkin dampaknya belum terasa secara langsung ya saat ini. Jadi itulah yang menurut kami pentingnya juga melakukan peningkatan kapasitas ataupun juga kewaspadaan daripada setiap kementerian untuk melakukan analisis dampak perubahan iklim terhadap kementerian masing-masing. Dalam agenda G20 Bali, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencuatkan 4 kebijakan pamungkas Indonesia dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Pertama, formulasi kebijakan fiskal dan strategi memobilisasi dana di luar APBN. Kedua, carbon pricing atau valuasi atas emisi karbon yang dihasilkan industri. Ketiga, mekanisme transisi energi. Dan yang keempat ialah pooling fund atau pendanaan yang dihitung dari risiko bencana yang nilainya mencapai 7 triliun rupiah. Tahun lalu, waktu ada Global Platform for Disaster Risk Reduction, sebenarnya Presiden Jokowi sudah mengusulkan satu konsep yang lumayan baik yang namanya Sustainable Resilience. Ada 4 elemen, tapi 2 elemen yang saya rasa penting untuk didiskusikan ke depan adalah bagaimana memang pemerintah itu harus berinvestasi lebih banyak di bidang sains dan terutama pengumpulan data. Karena misalnya ketika kita membicarakan mengenai heat wave ataupun peningkatan cuaca, kita tuh nggak punya data mengenai berapa jumlah orang yang meninggal atau berapa jumlah orang yang terdampak akibat peningkatan temperatur ini, baik itu karena dehidrasi ataupun apa. Jadi memang pendataan data ini yang sangat kurang di Indonesia. Apabila misalnya kita melihat kasusnya di Amerika Serikat, mereka CDC punya data yang tersentral berapa jumlah orang yang meninggal misalnya setiap tahunnya akibat heat related diseases atau heat related illness. Nah, ini di Indonesia ini pendataan kematian orang ataupun misalnya masuk ke rumah sakit itu memang masih belum ada datanya, mungkin scattered di pemerintah daerah dan belum terintegrasi menjadi satu. Atas dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim, adaptasi jadi kunci. Untuk menghadapi cuaca panas misalnya, Profesor Zubairi Jurban memiliki sejumlah kiat. Bahkan di Amerika sendiri disarankan untuk orang yang rumahnya tidak ada air conditioning, maka sebaiknya pergi lebih dari 1 jam berada di mall ataupun di supermarket yang mempunyai air conditioning. Itu sehari 1 jam lebih, itu amat menolong menangkal akibat panas ini. Yang berikutnya adalah kalau kita pakai bajunya yang tipis saja, jadi jangan baju yang tebal. Minum harus diusahakan minimal 2,5 liter, 3 liter juga boleh. Sampai 3 galon Mbak sekarang ya. Saking panasnya ya? Iya, minum terus. Bulan Mei hingga Agustus nanti, BMKG memprediksi periode kemarau akan dimulai. Pemerintah daerah dan kota pun diimbau untuk bersiap dengan langkah mitigasi dan penanggulangan. Warga juga diminta untuk mengantisipasinya. Dari Jakarta, Arbida Dono Semito, Niken Riwu, dan Ahmad Fauzi, Media Group Network.